Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat. Tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih. Defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, bertemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Berita terbaru yang sangat mengejutkan teman-teman ya.
di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Anggaran IKN diblokir, proyek pembangunan terancam akan mangkrak. Teman-teman ya. Pembangunan IKN terhambat ya akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana nasib proyek ini ke depannya? Ini menarik teman-teman ya. Karena sudah digadang-gadang dan kita itu bangga ya. Nanti ada ibu kota yang sangat megah yang berada di Kalimantan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional kini menghadapi hambatan yang serius. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam pernyataannya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dodi menegaskan bahwa seluruh anggaran kementeriannya telah diblokir. Waduh, lalu bagaimana nasib IKN ke depannya teman-teman ya? Kita lihat. Sehingga proses pembangunan belum dapat berjalan. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semuanya. Kok tanya progres kemana sih? Anggarannya nggak ada, ujar Dodi. Meski demikian, Dodi menyampaikan bahwa Kementerian PUPR masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan. Ia lanjut menyebut bahwa setelah anggaran dibuka kembali, akan ada diskusi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan yang perlu didahulukan. Lalu apa teman-teman ya penyebab dari pemblokiran anggaran tersebut? Pemblokiran anggaran berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol pengeluaran negara agar lebih efisien di tengah kondisi fiskal yang menantang. Dalam kebijakan tersebut, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 yang semula 110,95 triliun dipangkas besar Rp 81,38 triliun sehingga tersisa hanya 29,57 triliun. Akibatnya banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN mengalami kendala dalam pendanaan. Lalu menurut Pak Dodi, kementeriannya harus menyesuaikan diri dengan anggaran yang tersedia. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu dampak terhadap proyek pembangunan IKN. Dengan pemblokiran anggaran ini, beberapa proyek di IKN berpotensi mengalami keterlambatan atau bahkan mangkrak. Serem ini teman-teman ya. Sudah dibangun habis banyak, tapi ya mudah-mudahan kedepannya tetap bisa kebangun ya. Berdasarkan rencana pada awal 2025 seharusnya 5 proyek baru dengan nilai investasi 6,5 triliun akan mulai proses groundbreaking. Namun dengan belum adanya kepastian anggaran, kelanjutan proyek-proyek tersebut kini menjadi tanda tanya besar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorika IKN Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa beberapa investor dari dalam dan luar negeri telah menunggu kepastian regulasi dan anggaran sebelum melanjutkan investasi mereka. Salah satu investor terbesar berasal dari Malaysia yang berencana membangun hunian dengan nilai investor 3,9 triliun. Selain itu, terdapat pula rencana pembangunan hotel bintang 5 dengan investasi sekitar 1 triliun. Namun, Agung belum bisa mengungkapkan nama investor
yang terlibat dalam proyek tersebut. Oke teman-teman ya, ketika kita mendengarkan tadi di LC Bang Dodi Sitorus ini, itu sangat luar biasa pembicaraannya, bahkan merekomendasikan kalau seandainya nanti jadi ya, kalau tidak salah pendengaran saya, jadi wapresnya ngantor di sana. Pertanyaan saya, apakah mau? Kan itu ya. Nah oke teman-teman ya, itu tadi ya, kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bang Dodi Sitorus. Ya kita berdoa lah ya, kalau seandainya itu memang nanti jadi ibu kota ya, mau bagaimana lagi ya. Ya harus mau nggak mau para pejabat mungkin pindah ke sana. Atau punya dua istana, yang satu di sini, yang satu di sana. Itu kan keren sekali. Lah ya susah mas, berjauhan juga susah lah. Sekarang kan tinggal WA, tinggal telepon, itu kan gampang. Oke teman-teman ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan negara kita ini, negara Indonesia ini semakin maju dan jaya dan mampu membuat lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Janji dari Mas Gibran ketika awal mau menjadi presiden dan wakil presiden, juga termasuk Bapak Prabowo Subianto, 19 juta lapangan pekerjaan. Itu akan sangat dinanti karena setiap tahun itu banyak sekali dari generasi penerus bangsa ini yang lulus dari SMA sederajat dan lulus dari sarjana. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.